wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, tetap di Yodi Nusantara Channel. Dan pada sore hari ini saya berada di sebuah danau, yang mana saya saat ini berdiri di atas danau, di atas perbukitan ya. Di bawah sana itu ada danau yang terkenal, yaitu Danau Ranu Pelindungan. Yang mana Danau Ranu Pelindungan ini, sedikit saya mau membahas tentang Danau Ranu Pelindungan. Banyak legenda yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Banyak legenda yang menjadi cerita-cerita di tengah-tengah masyarakat dari turun temurun ya. Bahwasanya Danau Ranu Pelindungan ini dulu adalah sebuah kademangan ya. Danau Ranu Pelindungan ini adalah sebuah kademangan atau sebuah kadipaten seperti itu ya. Mungkin abad tahunnya kurang tahu ya, kurang jelas ya, nggak tahu itu. Tapi yang jelas ada legenda yang sangat menarik ya, menjadikan cerita rakyat. Dulu di sini ada seorang kademangan, seorang demang yang namanya Demang Begawan Nyampo. Yang mana Demang Begawan Nyampo ini adalah pimpinan atau ketua kademangan yang ada di Pelindungan ini. Dan Begawan Nyampo sendiri, beliau mempunyai banyak istri katanya. Ya, menurut legenda itu Begawan Nyampo ini mempunyai banyak istri. Ya. Kemudian Begawan Nyampo itu ingin meminang seorang putri, ya. Dan beliau mengutus para pengawalnya, ya, para utusannya dari kademangan situ untuk menemukan atau mencari atau melamar seorang gadis yang paling cantik, yang tidak ada duanya seperti itu. Nah, kemudian berangkatlah pengawal tadi itu untuk mencarikan seorang atau meminang seorang putri. Kebetulan di dekat dari Kademangan Pelindungan ini ada nama sebuah pasar. Sampai saat ini pasarnya masih ada, yang namanya Pasar Berandong ya. Nah, dulu di Pasar Berandong itu adalah pasar semenjak adanya Kademangan, dulu masih belum berupa danau ini ya. Dulu di situ ada Pasar Berandong. Dan di sisi Pasar Berandong di situ ada seorang putri yang sangat cantik sekali, hingga orang memandang putri tersebut hingga tanpa terasa ya. Menurut legenda, sambil ngiris-ngiris bawang itu nggak terasa, sambil ngiris-ngiris timun itu nggak terasa teriji atau jari jemarinya ini kena goresan itu ya, kena goresan dari pisaunya tadi itu, karena melihat kecantikan dari seorang wanita yang sangat luar biasa. Siapakah beliau ini? Wanita ini terkenal dengan nama yaitu Endang Sukarni ya. Endang Sukarni. Ya, jadi Endang Sukarni adalah seorang putri raja ya. Menurut cerita, seorang putri raja dari sebuah kerajaan yang ada di Pulau Jawa ini ya, dari daerah barat ya. Karena kemungkinan putri ini melanglang buana atau mengembara hingga sampailah si putri ini di sebuah kademangan pelindungan seperti itu. Itu sekilas cerita yang bisa saya jelaskan atau saya ceritakan kepada para saudara-saudara, para netizen dimanapun berada. Nah, akhirnya ya, perjalanan demi perjalanan, akhirnya si putri tadi itu dibawa ke Kademangan untuk ditujukan kepada Ki Demang Pelindungan, yaitu Begawan Nyampo. Akhirnya karena kecantikannya, keelokannya, akhirnya Begawan Nyampo merasa bahwa inilah yang saya cari, begitu mungkin. Akhirnya selang beberapa tahun berganti tahun, akhirnya Endang Sukarni tadi ini kemudian mengandung ya, hamil hingga kehamilannya sampai 7 bulan. Kemudian Endang Sukarni ini mengiris-ngiris bawang seperti itu. Karena bawang tadi itu diiris dengan sebilah pisau ya. Nah, katanya Ki Demang gini, jangan mangku lading, kata orang Jawa seperti itu, jangan memangku pisau seperti itu. Nggak boleh, nggak ilok katanya gitu, nggak boleh ya. Katanya pamali atau gimana nggak tahu ya. Yang jelas alur ceritanya seperti itu dari cerita rakyat ya. Kemudian akhirnya sampai kehamilan beliau
sampai melahirkan. Ya. Apa yang terjadi? Ya, karena tidak mengindahkan dari dari saran atau nasihat Ki Demang tadi itu, hingga beliau melahirkan melahirkan sosok ya. Ya, karena saya ini yang saya bahas ini adalah yang Ambau Reksos ini, jadi saya minta pamit. Sewu dalam yang itu tentang pangestu panjenengan menawi anggenipun dalam menika enten sal putih nyuwun agungipun pangapunten. Jadi seperti itu, saya izin dulu ya, mau mengucapkan sesuatu ini, takutnya sesuatu ini tidak berkenan dengan goib yang ada di sini. Jadi Nyai atau Putri Endang Sukarni tadi itu melahirkan seekor ular ya, seekor ular. Akhirnya apa yang terjadi? Karena melihat Endang Sukarni melahirkan seorang ekor ular tadi itu, si Demang tadi itu marah gitu ya, takut aibnya itu terdengar kepada masyarakat atau rakyatnya yang ada di sekitaran Kademangan Pelindungan. Akhirnya dengan apa? Akhirnya si Demang tadi itu mengutus utusan ya, yang mengutus seorang utusan untuk apa? Untuk untuk membuang atau untuk menaruh seekor ular tadi itu agar tidak ada di Kademangan Pelindungan, Akhirnya ular tadi itu ya, seekor ular tadi itu sebelum seekor ular tadi itu dibuang atau ditaruh di sebuah tempat ya, oleh Endang Sukarni ya, seekor ular tadi itu dikasih tetando atau tondo atau tetenger dengan apa ya, dengan kelintingan ya. Nah, akhirnya seekor ular tadi itu dikasih nama dengan nama yaitu Joko Baru. Karena dikasih kelintingan maka dikasihlah jujuluk yaitu Joko Baru Kelinting, seperti itu ya. Akhirnya Joko Baru Kelinting tadi itu ditaruh, dibuang ya, bahasa karsanya dibuang ke namanya Gunung Tugel, yang mana Gunung Tugel tersebut berada di sebelah timur dari Bukit Pelindungan ini ya. Nah, sebelah timur Bukit Pelindungan yaitu daerahnya yaitu ikut daerah Tongas ya. Di situ ada namanya gunung, namanya Gunung Tugel ya. Jadi Gunung Tugel itulah, di Gunung Tugel itulah Joko Baru bertempat tinggal di sana hingga bertapa di sana beberapa tahun, bertapa hingga suatu tahun ya, Demang Kelindungan atau Begawan Nyampu tadi itu mengadakan sayembara, sebuah sayembara, akan mengadakan sebuah pesta, mengadakan sebuah selamatan kalau istilah di sini adalah Gadeso atau selamatan Kademangan ya. Dengan apa? Jadi dari yang kecil, yang tua, yang muda ya, yang perempuan ya, anak-anak ya, disuruh keluar semua. Untuk apa? Untuk mencari hewan untuk dijadikan buruan. Nah, seperti itu. Jadi ringkas cerita ya, karena waktunya sudah sore, kita ringkat cerita saja. Nah, akhirnya menemukan ada seorang yang ya, karena saya itu takut ada yang tidak senang, goib yang sini tidak senang dengan perkataan saya, jadi saya minta pamit ya, minta istilahnya orang Jawa jaluk sepuro dhisik. Nah, ya. Ada orang yang namanya mripatnya itu Wuto. Wuto ini tidak melihat mripatnya ini ya, matanya tidak melihat. Kemudian karena dorongan dari Demang tadi itu, walaupunnya kayak apapun disuruh keluar semua untuk mencari hewan buruan untuk jadikan pesta ya, menjadikan ikan buat pesta. Kemudian nyampailah di sebuah Gunung Tugel tersebut. Si orang yang tidak melihat tadi itu duduk ya, dikiranya waktu duduk itu yang di tempat duduk itu dikiranya ada kayu atau pohon yang sedang roboh. Tidak tahunya dibuat duduk dari itu adalah Joko Baru Kelinting ya. Akhirnya Joko Baru bilang gini, wong Wuto ya. Katanya kalau orang Jawa gini, wong Wuto, orang Buddha katanya. Orang yang tidak melihat. Kenapa kamu duduk di badan saya katanya gitu. Loh, ini suara siapa katanya orang yang tidak melihat tadi itu. Yang tidak bisa melihat tadi. Ini suara siapa?
Sing mbok lungguhi iki aku. Lek kowe kepengin ero sejatine aku, kowe njupuka sisikku jarene ya katanya. Kalau istilah kalau istilah bahasa Indonesianya gini. Kowe iki sapa? Aku iki lek kowe kepengin kalau kamu ingin tahu saya, ambillah sisik saya gitu. Ya, ambillah satu sisik dari sisik badan saya ini. Nanti usapkan atau oleskan kepada kedua mata kamu. Nah, seketika itu pun si orang yang tidak bisa tadi itu mengambil sisik dari ular tadi itu yang tidak lain adalah Joko Baru Glinding tadi itu. Kemudian dioleskanlah kepada kedua bola mata tadi itu yang tidak melihat. Akhirnya dengan apa? Dengan keagungan Allah, dengan kuasa Allah ya, dengan keajaiban yang sangat luar biasa. Akhirnya si orang yang tidak bisa melihat tadi itu akhirnya bisa melihat ya. Akhirnya kemudian dijanji orang tadi itu. Gimana janjinya, perjanjiannya? Wong Kuto, kowe mau ndak iso ndelok ya, ndak iso ndeleng kowe. Saiki kowe iso ndeleng, mripatmu iso ndeleng, iso waras boleh jadi. Tapi kamu jangan sampai bilang kepada Ki Demang kalau kamu itu sembuhnya kamu itu dari sisik ular tadi, dari sisik saya. Pesan dari Joko Baru Glinding. Akhirnya apa yang terjadi ya, kemudian orang yang tidak bisa melihat tadi itu pulang ke Kedemangan. Kemudian Kedemangan tadi itu orang tadi itu ditanyai kepada warga sekitar, loh kamu kenapa kamu kok bisa dengan apa kamu kok bisa melihat kamu lah, kesekian lama mulai kecil kamu buta, kenapa kamu sekarang bisa melihat? Akhirnya giliran Ki Demang yang menanyakan itu. Katanya Ki Demang, gimana, siapa yang menyembuhkan kamu? Siapa yang mengobati kamu sehingga kamu bisa Nah, karena sudah perjanjian dengan Joko Baru, akhirnya si orang yang tadi tidak melihat tadi itu kemudian bisa melihat tadi itu tidak mau atau tidak berani untuk menceritakan kepada Ki Demang. Akhirnya apa? Karena dengan dorongan, dengan kemarahan Ki Demang, akhirnya si orang yang tidak bisa melihat kemudian melihat tadi itu kemudian membukalah rahasianya. Akhirnya apa? Ketika membuka rahasia tersebut, ketika menunjukkan lokasi di mana Joko Baru berada, di mana Joko Baru Glinding tadi itu bertapa, akhirnya apa? Orang yang tadi buta akhirnya kembali seperti semula, kembali tidak bisa melihat lagi. Itulah sekelumit cerita itu. Kemudian apa? Ketika ular tadi itu sudah tahu padahal itu adalah ular yang tak lain, dia itu adalah putra dari Demang Begawan Nyampu sendiri. Tapi Begawan Nyampu dengan dibutakan mata hatinya, mungkin dengan apa nggak tahu ya. Insyaallah alam ke cerita-cerita itu. Kemudian ular tadi itu dipotong-potong jadi 40 potongan. Akhirnya di daerah sekitar sini itu ada namanya Desa Petangpulo ya. Kemudian dianukan lagi, dibuat untuk wadah, untuk kresek ya. Nah, namanya ada Desa Kresek, ada Desa Belera. Yang Belera itu tempat untuk menyembelih. Tidak jauh dari sini, di sebelah utara dari sini ada dusun namanya Dusun Belera, seperti itu. Jadi rangkaian cerita-cerita rakyat tidak luput dari desa-desa di sekitar sini ini ada kaitannya dengan cerita legenda yang ada di Danau Ranu Glindungan. Jadi banyak sekali. Nah, hingga sampai saat ini pun kesakralan yang sangat luar biasa berada di Danau Ranu Glindungan ini. Ya, sangat sakral sekali. Nah, kalau istilah orang dulu itu sering wangsitan atau weling, jangan main-main ke ranu katanya gitu ya. Nah, takut ada apa-apa gitu. Memang di sini, dan para saudaraku perlu ketahui ya, di Danau Ranu Glindungan ini sudah memakan banyak korban ya. Memang semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi memang legenda itu dan cerita-cerita itu memang ada faktanya. Ya, yang katanya angker, yang katanya sangat luar biasa, keangkerannya itu memang luar biasa di Danau Ranu Glindungan ini. Hingga dulu itu pada tahun berapa dulu itu ya, 80 berapa itu, di sini pernah dijadikan untuk latihan tempur oleh tentara ya, tentara amfibi. Tidak, kalau tidak salah ada beberapa 15 atau berapa tank amfibi ini hilang musnah di belakang sini ini, Danau Ranu Glindungan ini. Hilang tanpa jejak, tanpa tersisa, hingga dikeker pun
Nah, orang penyelam pun nggak bisa untuk menyelam untuk mencari bangkai dari kapal-kapal tank amfibi tadi itu. Hilang di sini semua. Hingga korbannya itu tidak salah itu dari tentara, dari seorang prajurit amfibi dulu itu, insya Allah kalau tidak lebih 15 atau berapa gitu ya, dulu itu korbannya itu. Jadi gitu, jadi sangat luar biasa di sini. Nah, oleh karenanya tempat ini sangat disakralkan, sangat angker lah istilah seperti itu. Ya. Mungkin hanya itu sekelumit cerita yang bisa saya sampaikan untuk membawa acara atau menjelaskan sesuatu ini ya. Mungkin semoga kita senantiasa sama-sama diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijauhkan dari bala dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap di Yoni Nusantara channel. Yoni Nusantara, yes. Wong tek surah dalu tur tan bruhe